Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rizky Rahmat, guru fikih di kelas 7 MTS Plus Al-Munawwar, Jombang. Ya, di sini saya sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru batch 4 2025 dengan nomor induk mahasiswa 252092863 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Dan di hari ini, hari Senin tanggal 26 Januari 2026, saya akan tag video UGIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasanya kita berdoa dulu. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas Rizky. Yang bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan turiduni min rahmatil wahmi wa turiduni min nuril fahmi wa turiduni ma sa'ata yukama innaka anta alamu wa la a'lamu innaka anta alamul ghuyub. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nuril muhyiddin misyani Jadi selanjutnya mari kita menyanyikan lagu kebangsaan sebagai rasa cinta kita, nasionalis kita. Indonesia tanah air merah, pusaka abadinan jaya. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, seperti biasanya absen satu persatu. Yang pertama, Rizky. Ada? Raihan. Aga. Hazim. Mari sakit. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu sholat Jumat, kalian masih ingat gak minggu lalu kita belajar apa? Nah, najis. Ada berapa macam najis? 3. 1, 2, 3. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelum kita memulai materi terbaru kita, yaitu sholat Jumat, saya ingin tanya terlebih dahulu kepada kalian. Yang pertama, apa yang kalian lakukan sebelum melakukan sholat Jumat? Yang bisa katakan? Ya? Mandi besar Mandi besar, terus dan motong kuku, terus dan memakai wangi-wangian. Ada yang bisa lagi? Sudah cukup, oke. Nah, terus pertanyaan kedua, bagaimana perasaan kalian melihat saudara-saudara sampai di luar yang tidak melaksanakan sholat Jumat? Siapa yang bisa? Ya. Sedih, kasihan, prihatin. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk kecintaan kita kepada saudara sesama muslim yang kasihan, karena dimana seorang ibu laki-laki apalagi yang mana wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau tidak sholat, kasihan, benar, sedih kita. Nah, itu rasa cinta kita. Nah, kalau ketemu orang seperti itu, coba diingatkan, Mas, kenapa tidak sholat? Nah, ayo sholat bareng. Nah, gitu. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran.
Yang pertama, coba dibaca di sini. Menjelaskan sunnah-sunnah sholat Jumat. Ya. Yang kedua, memahami rukun. Yang ketiga, memahami rangkaian pelaksanaan sholat Jumat dan serta memenuhi hikmah dan nilai dalam kehidupan sehari. Itu sebabnya. Untuk selanjutnya yaitu orientasi siswa. Saya akan membagikan asesmen penilaian materi tentang sholat Jumat. Ini sudah dibagi kelompok. Kelompok 1 pelajari. Sudah semuanya? Sudah dikerjakan? Sudah. Kumpulkan kembali. Kembali. Untuk selanjutnya, biar kita tidak jenuh-jenuh amat ya, ayo kita ice breaking bareng. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk fokus. Melihat. Fokus. Ya, ini saya akan menyampaikan model pembelajaran yang kita gunakan sekarang, yaitu apa? Problem based learning, PBL, yang pendekatannya saintik, mengamati, menanya, mengumpulkan data dan menalar dan mengomunikasikan. Tuh. Ya, untuk selanjutnya yaitu saya akan menampilkan sebuah video yang bermaterikan tentang sholat Jumat. Kalian pahami, kalian lihat videonya, nanti ada penjelasan-penjelasan, lalu nanti kita diskusikan bersama. Dasar hukum salat Jumat. Yang pertama yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal Jum'ati sayyidul ayyam wa 'abduha indallah wa huwa 'abdun 'indallahi min Idul Adha wa Yaumul Fitr. Yang artinya hari Jumat adalah tuanya semua hari, dan bagi Allah merupakan hari paling agung. Di mata Allah, hari Jumat lebih agung dari hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, hadis tersebut menjelaskan tentang kedudukan hari Jumat sebagai hari terbaik dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dan tidak mengurung waktu. Dan yang keempat, tidak terdapat dua sholat Jumat dalam waktu bersamaan. Dan itu terdapat dua sholat Jumat dalam satu daerah sholat hukumnya tidak didahului oleh sholat Jumat di masjid lainnya di daerah tersebut. Ya, untuk selanjutnya saya akan menampilkan PowerPoint mengenai sholat Jumat. Yang pertama, ini bisa dilihat Jumat, relasi komunikasi. Jadi sholat Jumat itu relasi dan komunikasi antara hamba dan Tuhannya. Ini termasuk daripada ibadah mahdoh. Ibadah ada dua, ibadah mahdoh sama ibadah wairu mahdoh. Ibadah mahdoh yaitu ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah. Contohnya sholat, berdoa, berpuasa. Lah, yang ibadah wairu mahdoh, ibadah yang tidak langsung berhubungan dengan Allah. Contohnya tolong menolong sesama
Muslim. Mengingatkan temannya yang tidak sholat Jumat, diingatkan, ayo sholat Jumat. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya, kalau engkau benar-benar lelaki, jangan tinggalkan sholat Jumat. Rizky maju ke depan. Rizky maju ke depan. Dibaca dengan keras ya. Cowok cakep. Cowok cakep, cowok yang habis bacaan. Ayo. Tadi setelah melihat video dan PowerPoint mengenai sholat Jumat bisa dipahami? Alhamdulillah. Sekarang saya tanya, setiap kita di hari Jumat, apalagi laki-laki, apa yang kita laksanakan ketika siang hari? Sholat Jumat. Apa hukumnya laki-laki melaksanakan sholat Jumat? Fardu wajib. Oke. Untuk selanjutnya saya akan membagikan ke kalian LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. PD-nya nanti sampai diskusikan. Nanti bisa digabung ya, oke? Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke? Bisa didiskusikan bersama temennya. Silakan untuk berdiskusi dan saya akan menilai nanti dari setiap siswa yang aktif, yang kritis, yang aktif dan membuka referensi. Nanti saya kasih itu, saya tambahkan nilainya kalian. Oke, semangat, silakan. Bagaimana? Sudah selesai? Semangat semua ini ya. Alhamdulillah. Dikumpulkan kelompok 2. Mana semangatnya kelompok 2? Kelompok 3. Mana semangatnya kelompok 3? Untuk selanjutnya, yaitu perwakilan dari satu kelompok untuk mempresentasikan dan mengutarakan apa yang sudah kalian pahami. Saya minta dari kelompok pertama, siapa yang siap maju? Mantap, maju sini, silakan, agak, ya, ini, ayo maju, ayo sini agak dekat. Itu tesnya. Jadi yang telah saya pahami dari penjelasan Ustadz, bahwa beberapa sunat sholat Jumat, yang pertama membersihkan diri dengan mandi. Kita disunahkan untuk mandi sebelum sholat Jumat. Dan yang kedua memotong kuku. Dan yang ketiga memakai pakaian terbaik berwarna putih, seperti sabda Rasulullah SAW. Ya, bikumul bayat, sebagus-bagusnya pakaian kalian berwarna putih. Menggunakan wangi-wangian parfum bagi laki-laki, seperti sabda Rasulullah SAW. Muslimin usul wa taibu wasiwak yaumul Jumat. Sepantasnya tiap muslim itu mandi dan berharu-haru serta menggosok gigi pada hari Jumat. Membaca doa menuju masjid. Bagus. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Stop dulu. Mantap. Stop dulu, Bud. Tadi sudah perwakilan dari kelompok 1, yaitu menjelaskan tentang
sunnah sholat Jumat. Yang selanjutnya saya minta perwakilan yang kedua, yaitu dari kelompok 3 dipimpin oleh siapa? Katakan Rizky, silakan maju. Nah. Silakan langsung mulai. Dari pembelajaran yang sudah saya pahami tadi, di sini saya dari hasil diskusi dengan teman-teman tadi, saya akan menyampaikan tentang rukun dari khutbah Jumat. Yang pertama itu harus mengucapkan hamdalah. Harus hamdalah harus. Dalam bentuk apapun itu, alhamdulillah rabbil alamin dan yang kedua mengucapkan syahadat. Harus syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harus itu. Yang ketiga mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat berwasiat kepada jamaah agar bertakwa dengan sebenar-benarnya. Dan di sini saya akan mempraktekkan bagaimana pembukaan khutbah. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Lanjut ke innal hamdalillah khutbah Jumat. Lanjut ke khutbah Jumat. Lanjut ke khutbah Jumat. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bagus, tepuk tangan untuk sudah disampaikan oleh kelompok 3 oleh Ananda Rizky mengenai rukun khutbah Jumat. Yang pertama tadi sudah sama Aga tentang sunnah-sunnah sholat Jumat. Yang sekarang yang ketiga, saya minta dari kelompok 2. Siapa yang ingin mewakili dari kelompok 2 katakan? Saya. Oke, maju silakan. Nah. Ini dah gowan kan ya, insyaallah. Dan siap? Silakan menyampaikan. Dari yang saya dapat dari diskusi kelompok 2, bahwasanya hikmah sholat Jumat yang pertama adalah menumbuhkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, meningkatkan akhlak dan kesadaran moral. Yang kelima, melatih sikap khusyuk dan menghargai sesama muslim. Yang keenam, menguatkan identitas jati diri seorang muslim. Adapun penerapannya sudah bisa sampaikan, jelaskan penerapannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mendahulukan kewajiban daripada kesenangan. Contoh, di saat kita lagi melihat televisi atau bermain HP atau sedang di luar, kita tinggalkan urusan duniawi dan kita bersiap untuk sholat Jumat. Yang kedua, disiplin waktu di sekolah maupun di rumah. Datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai jadwal, dan tidak menunda pekerjaan baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, menjaga adab di masjid dan di tempat umum, berpakaian sopan, tidak ribut, menjaga kebersihan di masjid, dan lain sebagainya. Yang terakhir, meningkatkan kepedulian sosial, seperti menolong teman yang kesusahan, tidak mengejek atau merundung pembulian, dan suka berbagi-bagi ke sesama teman. Masya Allah, alhamdulillah, tepuk tangan. Oke, ya, saya akan sedikit mengevaluasi dan menambahkan apa yang sudah kalian presentasikan. Yang perwakilan dari kelompok pertama, kelompok kedua, sama kelompok yang ketiga. Yang pertama, dari kelompok 1 yang disampaikan oleh Ananda Aga tadi mengenai tentang sunnah-sunnah sholat Jumat. Apa saja yang tadi disampaikan? Sunnah-sunnahnya? Mandi, terus berpakaian putih, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu thiyabikumul bayan, sebagus-bagusnya pakaian kalian semua itu adalah putih. Terus memakai
ada mengenai dari kelompok 3 yang disampaikan oleh Ananda Rizky tadi tentang rukun khutbah Jumat. Yang pertama harus adanya alhamdulillah, ya harus adanya alhamdulillah. Kalau tidak ada khutbah Jumat, nggak ada innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nashkuruh. Kalau nggak ada seperti itu yang ada disampaikan tadi, maka khutbahnya tidak sah. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang kedua, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya, yang ketiga, sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, yang keempat, berwasiat usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yes, ayo apa selesai? Baru dibuka isinya. Terus yang ketiga tadi ada kelompok dari Royhan yang disampaikan oleh Royhan tadi mengenai tentang hikmah dan juga penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholat Jumat yang wajib itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kenapa kok laki-laki? Karena laki-laki Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, salah satunya itu pemimpinnya keluarga itu laki-laki. Dan nantinya ketika sholat Jumat pun sama apa? Ukhuwah Islamiyah, bisa kumpul sama orang-orang ukhuwah Islamiyah itu. Yang aslinya waktunya jam 12 waktunya istirahat, mainan HP, leye-leye. Kalau hari Jumat digantikan dengan sholat Jumat. Berapa rakaat? 2. Dan khutbah Jumat. Khutbah dulu kemudian sholat 2 rakaat. Itu ya biasanya kalau selain hari Jumat ada sholat 4 rakaat. Kalau hari Jumat 2. Sudah paham semuanya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebab yang tadi sudah sampaikan semuanya 100. Tepuk tangan untuk kita. Untuk selanjutnya kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari tentang mengenai sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu adalah hukumnya fardu ain. Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain itu harus dikerjakan oleh setiap muslim. Kalau fardu kifayah bukan. Kalau fardu kifayah itu seperti sholat jenazah. Kalau ini fardu ain, wajib dikerjakan saja, tidak bisa diwakilkan. Ya, wajib laki-laki balik. Ya, terus tadi juga membahas tentang sunnah sholat Jumat. Sunnah memakai wangi-wangian, mandi, potong kuku, pakaian putih, dan juga hikmah. Dan juga tadi ada rukun sholat Jumat. Itu paham semuanya? Mungkin ada pertanyaan, angkat tangan. Ya, stop dulu. Saya mau tanya. Ya, silakan. Sakit Oke, pertanyaan dari teman sampean tadi mengenai bagaimana jika seseorang itu dalam posisi sakit tidak bisa kemana-mana, apakah wajib ke masjid, disuruh kursi roda, atau bagaimana Ustaz? Ya, gitu ya. Oke, jawabannya tidak wajib. Tapi nanti harus melaksanakan sholat zuhur di rumah. Jika sakit boleh dijamak. Nah, ya itu adalah keringanan Allah untuk orang sakit, boleh dijamak sholatnya. Boleh dijamak dengan sholat asar. Tergantung jamak apa nanti. Jamak takdim atau jamak. Tapi kalau bisa
langsung aja sholat. Oke, paham? Tetap melaksanakan sholat itu, paham? Oke, siap? Sudah selesai materi pelajaran pertemuan ini mengenai sholat Jumat. Marilah kita tutup seperti biasanya membaca kafaratul majelis dan kita berdoa semoga apa yang telah kita pelajari tadi dari awal sampai akhir, presentasi dari awal sampai akhir setiap kelompok-kelompok bisa kita ambil hikmah, bisa mendapatkan manfaatnya, bisa mendapatkan barokah ilmu, bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga bisa kita menjalankan istiqomah dalam suatu kebaikan. Amin, 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 amin. Kita baca doa penutup belajar, membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.